Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Orkes episode pertama bersama aku, Rati. Oke, jadi sebelum itu nih, aku bakal kasih tahu dulu ke kalian, kira-kira Orkes itu apa sih? Oke, Orkes itu adalah salah satu podcastnya Alfitian yang ngebahas tentang apa aja sih kehidupan dan selak-seluk ya itulah pokoknya tentang kehidupan SMA. Jadi kalau kalian mau tahu, silahkan di like, subscribe, abis itu di share di channel ini, oke? Oke, jadi pertama nih, di episode pertama kali ini aku bakal bahas satu materi yang ya mungkin buat sebagian kita ngebosenin ya. Ya judulnya adalah sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Ini kalau kita pertama kali denger nih tentang judulnya itu pasti kayak apa sih, kenapa sistem pendidikan sih yang dibahas gitu. Oke. Jadi aku mau kasih gambaran nih ke kalian. Kenapa kita harus bahas sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi kalian bayangin ada berapa juta anak yang ada di Indonesia, terus dengan satu sistem pendidikan mereka bisa teratur gitu belajar. Itu kan keren ya, kayak sebuah sistem bisa mengatur banyak orang gitu loh, kayak keren banget. Oke, jadi ini nih, jadi sistem pendidikan di Indonesia itu ada 3. Yang pertama itu ada SD atau jenjang pendidikan dasar, terus yang kedua ada SMP atau jenjang pendidikan menengah, dan yang ketiga ada SMA ataupun kuliah. Ya kita sekolah kira-kira 12 tahun lah ya, 12 tahun lah. Jadi kayak kalau misalnya kalau dihitung dari TK, dari SD, SMP, terus SMA, terus kuliah lagi mungkin lebih dari 12 tahun. Nah bayangin kita udah 12 tahun bertahun-tahun sekolah gitu. Jadi kira-kira untuk mengukur suatu sistem pendidikan itu bisa efektif atau enggak, kira-kira gimana sih caranya? Oke, jadi yang pertama itu, sebuah sistem pendidikan itu bisa berhasil apabila pendidikan tersebut itu bisa kita terapin di kehidupan kita sehari-hari. Jadi misalnya kita belajar fisika nih, atau kita belajar biologi. Nah, kira-kira kita bisa nggak sih nerapin sistem pendidikan ini di kehidupan kita masing-masing? Nah, kalau nggak bisa, berarti bisa jadi nih, selama ini kita belajar itu hasilnya kurang menonjol atau kurang keluar gitu dari pembelajaran kita selama belasan tahun itu tadi. Jadi, oke, aku tadi udah bahas kan, ada berapa sistem pendidikan yang ada di Indonesia, jadi ada 3 nih. Terus, kira-kira apa aja sih kelemahan sama keunggulan sistem pendidikan yang ada di Indonesia? Karena lagi PPKM nih, lagi PPKM, jadi Alfitian tuh dari jam 7 pagi sampai jam 12, sampai sebelum zuhur. Biasanya, sampai habis asar, sampai jam 6 pun jadi kurasa, ya kan, lama kali, itu pun belum lagi les, belum lagi ini, belum lagi itu, belum lagi tugas yang menumpuk kayak gunung Himalaya. Tapi gak apa-apa guys, itu kita nikmati aja prosesnya, karena jadi pelajar itu enak gitu kan. Nanti kita udah tua pengen lagi SMA, aduh gak bisa. Jadi ya udah nikmati aja lah, mau seasam-asam apapun fisika ya kan, kayak ya udahlah kita nikmati aja. Jadi kayak gitu. Sebenarnya nggak fisika aja sih, biologi juga kayak banyak kan, biologi itu kan hafalan, geografi juga hafalan, sejarah juga hafalan. Tapi kalau kalian tahu ya, kita lagi podcast kayak gini aja, itu ada pelajaran kimia di sini. Kayak aku bolak-balik ketawa, bernafas, berapa kali frekuensi aku bernafas. Terus kayak misalnya kayak aku nih, jarak aku antar kamera nih sama tripod ini supaya cahayanya bisa menerangi muka aku biar jadi putih. Itu fisika, ya kan? Jadi kayak tanpa kita sadari di kehidupan kita sehari-hari itu selalu ada pelajaran-pelajaran, mata pelajaran yang kita pelajari sehari-hari di kelas gitu. Bahkan bahasa Indonesia sendiri yang kayak rich ya, kita orang Indonesia ngapain sih belajar bahasa Indonesia? Kayak aku dari kecil kerasa bahasa Indonesia kali ya. Tapi kalau misalnya kita telaah lagi nih, ternyata banyak kali bahasa Indonesia yang kita nggak tahu. Dan bahasa Indonesia itu nggak cuma sekedar kita ngomong sehari-hari aja, enggak. Kayak kita belajar tentang sejarah kita juga ada di bahasa Indonesia, kita belajar tentang kayak gimana bangsa kita itu ada di pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kayak ya belajar itu seru lah. Kalau kita bisa tahu kira-kira apa sih value-value atau nilai-nilai dari pelajaran yang kita pelajari sehari-hari gitu. Itu ya jadi jauh ya. Jadi apa sih kira-kira kelemahan sistem pendidikan yang ada di Indonesia? Tentu aja semua sistem pendidikan itu punya kelemahannya nih. Gak mungkin sistem pendidikan itu cuma ada keunggulannya aja gitu. Jadi salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia itu ya pasti kalian udah tahu adalah Finlandia. Jadi di Finlandia itu orang-orangnya atau kayak siswa-siswanya itu belajar tuh cuma sekitar 5 jam sehari gitu. Kayak lebih bentar daripada kita, dan tugas mereka kayak PR-nya itu sedikit, kecil. Jadi anak-anak di sana itu bisa lebih bahagia, dan di sana itu anak-anaknya itu lebih ke alam gitu. Jadi diajarin kayak mana di alam itu kayak gimana, lebih diajarin tentang social skill, tentang hard skill, tentang soft skill. Jadi mereka itu belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing gitu. Mungkin kalian tahu ya berita pas Deddy Corbuzier, Om Deddy ya. Jadi dia nanya nih ke salah satu guru, kayak ibu itu belajar tentang apa, guru apa? Terus dia jawab, oh saya guru IPA gitu. Oh jadi
SD sama SMP IPA-nya digabung, nggak ada biologi, fisika atau kimia, nggak ada katanya. Terus kayak, terus di sekolah belajar kayak gitu juga, IPA atau IPS doang? Enggak sih, belajar biologi juga, kimia juga, fisika juga. Terus katanya, loh kalau anda aja sebagai guru cuma bisa belajar satu pelajaran, kenapa murid-murid dipaksa untuk belajar semua pelajaran gitu? Jadi ya mungkin itu ya salah satu kelemahan sistem pembelajaran yang ada di Indonesia. Jadi kayak kita tuh cenderung diarahin buat jadi multitasking nih, kita diarahin buat bisa semuanya nih, buat menguasai segalanya, padahal kita punya kemampuan kita masing-masing gitu. Jadi belajar dari Finlandia tadi, sistem pendidikan yang baik itu adalah ketika anak itu berhasil menjadi apa yang dia bisa, apa yang dia pengenin, apa yang emang udah jadi kemampuannya dia gitu. Tapi nggak semua negara maju nerapin sistem pendidikan kayak Finlandia. Contohnya Korea, Jepang, Cina. Lihat dengan durasi waktu belajar mereka yang lama nih, sekitar 8-10 jam sehari, itu mereka tuh pulang tuh kayak kita juga nih, kayak full day school jam 7, terus belum lagi les sampai jam 12. Itu padat banget sehari-harinya mereka. Dan karena itu mungkin yang nyebabin kayak Korea, Jepang, Cina jadi negara dengan kasus bunuh diri terbanyak di dunia. Karena ya stres anak-anaknya, sekolahnya lama. Jadi kenapa ya orang-orang Indonesia tuh mikir sekolah itu nggak enak, sekolah itu nggak seru, sekolah itu cuman kayak sekali aku sekolah cabut aja lah gitu. Karena emang pembelajarannya itu ngebuat kita jadi ngerasa berat gitu, kita nggak enjoy. Nah beda kalau misalnya kita enjoy nih sama pelajarannya. Misalnya kayak kalau misalnya kalian nih suka sama pelajaran geografi, pasti kita bakal mantengin kan gurunya mau susah apapun pelajarannya karena kita suka. Jadi ya sistem pembelajaran yang efektif itu ketika itu emang sesuai dengan passionnya kita, sejalan dengan apa yang kita mau gitu. Jadi kita pun ngelakuinnya jadi lebih gampang, jadi lebih lancar dan kita suka juga gitu guys. Jadi orkester gimana nih menurut pendapat kalian? Kira-kira apa aja nih sistem pendidikan yang kalian pengenin itu seperti apa? Apakah pengennya seperti Korea atau Jepang yang belajar terus, yang persaingannya ketat, atau kalian justru pengen kayak Finlandia nih yang belajarnya sehari-hari itu cuma sedikit doang waktu belajarnya dan PR-nya juga sedikit ya? Aku udah tahu lah ya jawabannya. Atau saran atau mau kritik boleh silakan di komen di kolom komentar di bawah ini karena kami butuh banget saran-saran yang membangun dan supaya podcast ini jadi berkembang jadi lebih baik lagi nih. Jadi ya kalau kamu komen juga nggak apa-apa, tapi kalau memang perlu ada yang diperbaiki silahkan dikasih tahu apa aja kira-kira. Kayaknya itu aja, sekian dari aku sebagai MC kita pada hari ini. Semoga di next video lagi kalian harus nonton karena insya Allah materinya bakal keren. Itu aja dari aku, semoga bermanfaat. Kalau ada salah aku minta maaf sebagai manusia biasa dan semua kelebihan datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ini buat gigi aja. Iya, buat dia aja. Hai guys. Lalu ya kalian tahu ya kalau misalnya full day school kayak gini, kita sekolah dari jam 7 pagi terus sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Gak apa-apa. Deg-degan. Yaudah, dari jam 7 pagi sampai jam 12. aku 12. Ya cuman ya namanya podcast ya, ini kayak ya sosok kita sendiri, santai gak apa-apa. Iya, Kalau kan lagi PPKM. Oh iya kalau misalnya kalian ada punya kritik atau saran-saran boleh ya di chat di kolom komentar ini. Salah. Nggak gitu kok di chat. Dari aku sebagai MC di sini pamit undur diri. Kalau Subhanallah, Maha Suci Allah. Kira-kira apa aja sih yang harus kita tingkatin karena ini podcast pertama juga kan. Jadi ya kita nggak lupa dari kesalahan karena kita manusia biasa. Nanti kalau sempurna kali agak susah gitu ya. Alay, ulanglah. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima gaji. Ya. Garing ya.